warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di channel Ahmad Yani dan channel TV Masumi. Pemirsa, kita sekarang ini dalam masa transisi ya, perubahan ke pemerintahan yang baru, akan bicara mengenai konsep negarawan. Konsep negarawan ini penting karena negarawan itu merupakan sumber inspirasi, sumber teladan, akan banyak memotivasi warga negara untuk berlomba-lomba mengerjakan hal yang benar, untuk berlomba-lomba membuat prestasi yang lebih baik untuk negara ini. Nah, telah hadir di studio kita Dr. Wazri Afifi, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Masumi, dosen dalam dan luar negeri, yang akan bincang-bincang mengenai konsep negarawan. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini konsep negarawan ini penting sekali kita bagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti berapa banyak jika ada negarawan yang tersedia di Republik yang berjumlah 280 juta ini. Silakan Pak Wazri. Oh ya Pak, negarawan itu adalah suatu kata yang sakti Pak. Kata yang sakti. Oke, tidak setuju. bisa diberikan kepada semua istilah. Iya. Yang paling berbahaya, negarawan itu disalah tempatkan. Disalah tempatkan. Ya. Kenapa Pak? Di negara biasanya negara-negara yang kurang maju. Iya, negara-negara kurang maju ya. Atau negara-negara yang diusahakan rakyatnya tidak maju. Oke. Maka negarawan itu disalah tempatkan. Negarawan disalah tempatkan. Oke. Yang sejelasnya kita kaji dulu Pak, definisi negarawan itu apa? Nah, penting itu. Iya. Negarawan itu Pak, seperti kata pepatah. Kalau ikan melesat di dalam air, oke, ikan melesat dalam air. Ya, negarawan ini tahu mana yang ikan jantan, mana yang ikan betina. Waduh. Okay. Jelas baginya Pak. Oke. Nah, jadi kalau misal ada kata dua pepatah nih Pak. Iya. Negarawan ini kalau misalnya kapas itu putih. Iya. Betul-betul dia katakan putih. Kalau misalnya dia orang bertanya, putih hati bagaimana Pak? Atau Bu, putih hati berkeadaan. Tetapi keadaan ini adalah keadaan yang positif. Tidak ada keadaan negatif. Itulah saktinya negarawan Pak. Oke. Di negarawan ini kadang-kadang digunakan orang untuk membuat alasan bekerja sama. Apa sebab? Iya. Dia negarawan. Nah, Tapi negarawan yang mana? Iya. Dia hanya mengatakan kepada orang banyak ini, berjuta-juta, beratus juta orang. Kenapa Bapak memuji-mujinya? Karena dia negarawan. Negarawan, ya. Digunakan untuk kepentingan penguasa. Ya. Seseorang sebenarnya tidak layak untuk disebut negarawan, tapi ditunjuk sebagai negarawan ya untuk mengangkat citra penguasa. Saat itu juga. Atau dia membolehkan dia bekerja sama dengan orang yang tidak layak negarawan itu Pak. Ini masalah berat pada suatu negara. Iya. Oke. Akalah bangsa kita ini termasuk bangsa yang terjebak atau tidak? Biarlah rumput yang bergoyang menjawab. Iya. Contohnya Pak begini. Jadi sebentar dulu, konsep negarawan tadi gimana? Contoh negarawan tadi adalah yaitu seseorang yang mementingkan 100% untuk bangsanya. Seseorang yang mengabdikan dirinya 100% untuk bangsa dan negara ini. Jadi, dia tidak akan mengatakan putih, abu-abu dikatakan putih. Iya. Atau merah atau hitam dikatakan abu-abu. Iya. Tidak ada bagi negarawan. Iya. Negarawan hanyalah untuk bekerja padanya demi bangsa. Demi bangsa. Jadi petuanya, kata-katanya, pesannya itu lebih banyak 100% untuk keselamatan, untuk kejayaan negara ini. Tidak ada alasan ingin berkolaborasi, melindungi dirinya untuk berkolaborasi
untuk bekerja sama dengan perkataan negarawan. Iya, 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 iya. Kalau Buya Hamka gimana itu? Kira-kira negarawan bukan? Ya, Buya Hamka negarawan, Pak. Negarawan. Apa sebab? Iya, gimana tuh? Di waktu dia membuat alasan bahwa tidak boleh mengatakan Selamat Natal. Oh, iya, iya. Waktu itu Alamsyah Menteri Agama memaksa Hamka untuk mencabut ininya. Ucapannya itu. Ucapannya itu. Hamka kena ajaran agama, tetap dengan pendirian. Oh iya, Hamka pernah memberi ini ya, Fatwa. Iya, fatwa. Oh, mengenai ucapan Selamat Natal itu. Ya, tidak boleh. Oh, oke. Kita diterangkan oleh Hamka bahwa Natal ini begini, begitu, semua diterangkan. Iya. Maka orang Islam dilarang mengatakan Selamat Natal. Oke. Iya. Nah, bukti dia warga negara, dia tidak membenci agama lain. Iya. Malah dia bicara apa adanya kepada pendeta. Iya. Pendeta menerima. Oh iya, pendeta. Alasan Hamka. Iya. Dia tidak takut Oke. menerangkan kepada yang orang Kristen, Iya. orang-orang yang punya Natal, dia nggak takut. Enggak takut ya. Berkata Konsisten terus dia. terang, apa adanya. Pribadinya konsisten. Ya, Dan hidupnya sederhana dia. Ya, banyak yang tokoh-tokoh itu ya berbicara dekat dengan penguasa sehingga dia kaya raya, ya, keadaan hartanya lebih kaya dari menteri-menteri, ada itu. Ada. Nah, kalau secara internasional itu Gandhi ya, Mahatma Gandhi ya. itu kira-kira. Ada lagi Hamka tadi, Pak. Hamka, oke. Buktinya dia negarawan. Di waktu Soekarno. Soekarno, oke. Menulis surat rahasia yang dititipkan kepada pengawal. Kalau aku meninggal dunia, iya. minta tolong kepada Hamka menyolatkan mayatku. Iya. Terus setelah Soekarno meninggal, dibawalah surat itu kepada Hamka. Hamka, iya. Hamka tanpa berpikir panjang. Iya. Oke, saya jadi imam. Iya. Itu bukti, Pak. Bukti negarawan. Walaupun Hamka telah dipenjara di bawah tanah. Ya, pernah dipenjara oleh Soekarno juga. Ya, Soekarno pernah. Iya. Begitulah penyiksaan Soekarno kepada Hamka. Iya. Tetapi Hamka sifat negarawannya. Iya. Menerima apa yang patut-patut. Iya. Itu negarawan, Pak. Kalau Gandhi gimana? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi negarawannya di waktu itu dia tidak berjuang untuk perjuangan perang, Pak. Dia hanya memperjuangkan hak manusia itu. Iya. Nah, itu Gandhi. Mungkin juga warga. Iya. Nah, kalau di Indonesia ini ada lagi ini orang yang sering berbicara untuk kebaikan yang tidak berpihak kepada satu mazhab, satu partai lain. Ada dua orang yang sering bicara ini. Pertama Rocky Gerung dan kedua Pran Magnis Suseno. Nah, itu gimana, Pak? Oh ya. Kalau Rocky Gerung itu berkata apa? Filosofis ya, filosof ya. Iya. Dia misalnya mengatakan dia prediksinya kalau diikut pendapat ini, diikut orang ini, maka bangsa ini akan rusak. Itu, Pak. Itu kalau Rocky Gerung saya lihat. Iya. Dia mengatakan apa adanya dan dia menganalisa yang jauh, yang susah kadang-kadang diterima orang. Tapi sebenarnya itu kenyataan. Iya. Kalau Suseno ya apa adanya juga. Ya, Pran Magnis itu apa adanya. Juga. Lebih banyak untuk kemajuan bangsa kita ini. Ya. Oke. Ya, jadi rusaknya suatu bangsa. Iya. Apabila di dalam bangsa itu menggunakan kepura-puraan dengan perkataan negarawan. Itu adalah alat atau pembeli. Urusan kerjasamanya. Dijadikanlah uang namanya negarawan. Oh, dia negarawan. Dia memuji-muji karena dia negarawan, belum tentu. Iya. Kan tidak katakan tadi seperti Nelson Mandela. Iya. Itu negarawan, dia mementingkan bangsanya sehingga tidak mau dicalonkan menjadi presiden periode kedua. Iya, cukup sekali saja dia. So, pokoknya dia bilang
kalaulah ada Nelson Mandela, Pak, Iya. mencalonkan diri jadi presiden negaranya, 1000% rakyatnya milih dia. Iya. Pasti tidak satu pun yang menolak. Iya, iya. Tapi Pak, karena dia karena negarawan, Iya. dia berpandang jauh ke depan. Iya, 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 iya. Kalau aku buat istilah begini, Iya. mungkin akan diikuti oleh generasi yang akan datang. Iya, iya. Maka rusaklah bangsa. Iya. Itu kalau di Amerika sama-sama dengan George Washington. Ya, George. Dia disuruh untuk jabatan kedua kalinya Bukan, menolak. yang ketiga. Hah? George Washington membuat undang-undang dasar Amerika, presiden hanya boleh 2 kali. Maka orang coba mengatakan padanya, karena dia presiden yang pertama, Iya. Pak, tolong yang ketiga, Pak. Dia tolak. Iya, iya. Tapi kalau nggak salah satu pemerintahan, George Dia Washington dua periode. 2 periode. Kalau menurut saya dengar satu. Satu? Ya. Satu periode. Oh, iya. Dicalonkan untuk 2 kali dia nggak mau. Ya, cukup Tapi sekali. yang sebenarnya sejarah Amerika, undang-undang Amerika dari dulu Iya. sampai sekarang 2 periode. 2 periode, ya boleh. Ya. Dia diberikan hak untuk maju periode Ketiga apa? kedua. Yang ketiga ditawarkan. Kalau nggak salah kedua, tapi nantilah kita Ya, lihat. Kita nggak apa-apa. lihat. Iya, Tapi iya. berdasarkan sampai sekarang Ya, kan 2 periode. iya. Dan terbukti juga. Nah, tapi kita lihat nanti. Mana Iya, itu. iya. Jadi Ah, itu, kita Pak. membutuhkan banyak sekali negarawan ini sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber semangat ya bagi generasi muda dan generasi tua seperti kita ya. Itu. Sosok-sosok seperti Rocky Gerung itu, Ya. Fran Magnis atau siapa lagi ya yang Tap- kita dengar itu. Tapi Pak, negarawan ini tidak boleh juga dikatakan pada orang yang menolak di mulutnya periode ketiga, tapi perjuangan di belakang lebih dari Bukan negarawan. pasti itu tidak Iya. negarawan. Ya, untuk- Itu musuh negarawan. kita renungkan bersama ini untuk kemajuan kita bersama, untuk generasi-generasi kita ini, konsep negarawan ini. Ya. Ya. Konsep-konsep negarawan ini mirip-mirip konsep ini ya, pahlawan ya, mirip-mirip Ya, pahlawan. milik pahlawan. Patriot. Pahlawan yang masih hidup. Pahlawan yang masih hidup. Ya. Kalau pahlawan udah mati. Pahlawan udah mati. Ya? Kalau orang pahlawan itu kan udah mati. Oh, udah mati. Udah meninggal kan? Iya, iya, iya. Tapi yang negarawan ini, orang yang Masih hidup. yang ya. hidupnya disebut negarawan. Kalau patriot gimana? Yang Pak? matinya Iya. pahlawan. Iya, kalau Yang patriot hidupnya- gimana? Ah, Kalau patriot. iya. Oh, patriot itu orang yang berjuang sepenuh hati, Pak. Sepenuh hati Tidak mengorbankan boleh nyawa. diberikan kepada sembarang orang. Oh iya, iya, iya. Orang yang patriot ini, Pak, tidak pernah mengakui kecurangan. Itu baru patriot. Iya, iya, iya. Tidak pernah mengakui Tidak pernah. kecurangan. Kalau ada kecurangan, dia katakan, Oh iya, iya, iya. itu curang. Curang. Jangan dibuat. Merusak bangsa. Ya, jangan kerjasama dengan orang yang suka berbuat curang. Oh, pasti tidak boleh. Iya, iya. Kalau mau bangsa ini selamat, jangan mau bekerja sama Iya. dengan orang yang setuju dengan kecurangan. Kecurangan. Iya, iya, iya. Yang jelas sekarang ini, Pak, jangan lagi berbasa-basi kalau mau bangsa ini maju. Betul. Harus berkatakan 2 kali 2 4. Iya, iya. Demi itu biarlah 3,5. Jangan. Iya, iya. Nggak ada kalau mau maju. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kalau mau bertele-tele terus, Iya. ya silakan. Iya, iya, iya. Jadikanlah demi aku disebut orang negarawan, maka aku puji-puji. Iya. Maka aku bersalaman Iya, dengan iya. curang. Nggak ada. Iya. Iya. Ya kalau bersalaman orang curang, tapi bersalaman sekadar bertemu, apa boleh buat? Iya. Tetapi jangan bersalaman sampai ke hati dan ke otak. Iya, iya. Kenapa? Curang telah berlaku. Iya, iya, iya. Oke. Kecuali kalau curangnya samar-samar, apa boleh buat lah. Iya. Kalau curang nyata, Udah jelas. Udah jelas sekali. Kalau nepotisme, bapak, anak, paman, kalau itu tidak disebut nepotisme, apalagi yang dikatakan nepotisme? Apalagi. Apalagi? Iya. Kita mau tanya pada orang-orang hakim-hakim, apa tuh, pembela itu, Iya, iya. yang katanya ahli hukum, belajar dari lahir sampai mati, ilmu hukum yang dapat dari Afrika Selatan sampai ke Kanada, ilmu hukumnya, berkata itu tidak nepotisme. Nah, ini. Apa itu ahli hukum? Apa itu profesor? Iya, ahli hukum yang membuat tafsir karena dia. Bukan nepotisme. Iya. Apa itu?
Iya, ahli hukum untuk kepentingan dia pribadi. Ya, dia perlu menyatakan itu karena dia mendapat keuntungan pribadi, mendapat rente ekonomi dan rente politik. Kalau saya profesor, Pak, kalau saya berkata itu tidak nepotisme, akan saya katakan kepada bangsa di dunia, dari Nabi Adam sampai kiamat, saya letakkan profesor saya. Sekarang saya profesor, saya letakkan, saya berkata sekarang, bapak, anak, paman, bukan nepotisme. Saya boleh berkata, apa sebab? Profesor saya sudah saya buang. Tetapi kalau profesornya masih dipegang, Pak, dia diharamkan berkata, menyalah-nyalahkan definisi. Lebih baik profesor buang saja. Ngapain pegang-pegang profesor terus berkata yang salah-salah? Yang mendengarnya kalau profesor juga enggak apa. Tapi yang mendengar kekasihan, Pak, orang kampung, orang yang tinggal di hutan belantara, yang tidak sempat belajar, dia ilmunya terbatas, maka ditipu oleh profesor. Dikatakan, weh bangsaku yang tinggal di hutan, orang Sakai, orang Kubu, orang Talang Mama, ini dia tidak nepotisme. Tapi orang Kubu lihat. Yang nepotisme itu definisinya apa ya? Kita cari di kamus di seluruh dunia, tidak akan ada artinya. Sayang, Pak Profesor. Berat itu. Ini. Kita diberi apa namanya kehormatan ya, gelar kehormatan itu. Profesor itu berat tugasnya. Berani. Jangan saja berkata salah, apalagi melakukan perbuatan yang salah, itu sangat tidak layak bagi seorang profesor. Kita, Pak, malu bagi seorang seperti kita sebagai dosen kan malu, Pak. Masa itu tidak nepotisme? Jelas-jelas bapaknya, anaknya, pamannya, terus tidak ada terbukti nepotisme. Ada terbukti. Itu satu itu. Yang ngomong ini katanya saya ahli pengacara hebat. Itu. Saya profesor. Masyarakat menilai meragukan. Dia saat ini mungkin dekat dengan seorang, dekat dengan penguasa mungkin. Tapi masyarakat menilai itu, menganggap dirinya tercoreng, nggak ada percaya lagi bagi kita. Gelar profesornya itu kita ragukan. Jadi sama saja dia itu menjual gelarnya itu, gelar profesornya itu dijual itu. Merusak profesor yang lain. Merusak integritasnya, merusak profesor yang lain. Kita sudah bersyukur di dalam 8 hakim MK. 3 profesor mengatakan apa adanya. Nah, itu yang paling betul. Itu telah menjamin nama profesor. Ada lagi profesor lain yang mengatakan itu tidak nepotisme. Bagaimana itu profesor? Itu profesor yang apa itu namanya? Profesor yang ngawur, yang meragukan gelar profesornya. Sayang jadi profesor. Meragukan, akibatnya dia merusak reputasi profesor. Demikian saya kira pemirsa ya. Konsep negarawan ini sangat penting kita pegang bersama ya, karena ini akan memberikan inspirasi kepada kita, memberikan semangat untuk bekerja lebih baik membangun negara ini. Ada lagi, Pak? Satu lagi ya? Betul satu lagi ya. Betul. Jangan peringatan terakhir dulu. Tempat terakhir bukan berkali-kali. Ini sekali aja. Contoh, Pak. Contoh ya. Akibat atau hikmah yang dibuat oleh Nelson Mandela. Bahwa mempunyai apa adanya. Sekarang apa, Pak? Satu-satunya negara yang mengatakan Israel salah adalah Afrika Selatan. Kenapa? Karena otak-otak rakyat Afrika Selatan telah diperbaiki, telah diubah, telah dijadikan hebat oleh Nelson Mandela. Betul. Itu untungnya negarawan, Pak. Nelson Mandela sangat berjasa untuk pembangunan pikiran Afrika Selatan. Pikiran, itu yang kita tidak penting tuh jalan tol-tol yang hebat-hebat. Yang penting pikiran. Yang penting otaknya jelas.
Iya, iya, iya. Otak bangsa semuanya, bukan Iya. minoritas. Bangunlah jiwaku, Iya. bangunlah apa ada. Jadi yang perlu dibangun itu jiwa dan apa? Ya, Itu yang paling penting. ya, dibangun. cuma satu negarawan Nelson Mandela. Iya. Semua otak Afrika Selatan berguna untuk dunia. Oke, oke. Bayangkan itu. Satu lagi di Amerika kan George Washington tadi. Iya. Sampai sekarang Amerika tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Iya, iya, iya. Ada satu waktu perang dulu mungkin. Iya, iya. Waktu Roosevelt. Iya, iya, iya. Tapi itu ada sebab yang Zaman sangat- darurat sekali ya, ya. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita mengenai negarawan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.